Halo anak-anak, selamat pagi. Apa kabar hari ini? Luar biasa. Anak-anak, apakah anak-anak sudah siap? Mari hari ini kita semua bergabung dalam Bina Iman Anak di Santo Barnabas Pamulang. Hari ini temanya apa Ibu Irin? Temanya hari ini adalah kebijaksanaan. Nah, kita akan tes apakah anak-anak sudah siap. Ayo semuanya berdiri, kita akan tepuk semangat ya. Kita semua akan ajak anak-anak di rumah untuk tepuk semangat. Tepuk semangat. Pagi, pagi, pagi. Yes. Anak-anak, rupanya di rumah semangat semua ya. Ibu senang sekali melihat anak-anak pagi ini semua terlihat semangat. Nah, Ibu akan memperkenalkan hari ini siapa saja yang bergabung dalam Bina Iman Anak hari ini. Sebelah kanan saya Ibu Irin. Kemudian Ibu Ristin. Kemudian Ibu Galuh. Ibu Esther. Dan yang mengiringi Ibu Titin. Nah, ini semua yang akan mendampingi Bina Iman Anak hari ini. Nah, anak-anak, sebelum kita mengawali kegiatan hari ini, mari kita bersenang-senang dengan menyanyikan lagu Dengar Dia Panggil Nama Saya. Anak-anak, untuk mengawali kegiatan hari ini, kita akan mengawali dengan doa. Namun kita siapkan dulu hati kita, pikiran kita, dan tangan kita atau jari-jari kita. Kita akan bernyanyi, lalu kita berdoa, doa pembuka nanti akan dipimpin oleh Ibu Galuh. Dua
nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus yang penuh kasih, terima kasih karena pagi hari ini Engkau telah kumpulkan bersama pagi hari ini untuk melaksanakan kegiatan Bina Iman Anak minggu ini. Sertailah kami agar kami dapat mengikuti dengan hikmat dan kami dapat menerapkan semua ajaran-Mu dalam kegiatan kami sehari-hari. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, dan sepanjang segala abad. Santo Barnabas, doakanlah kami. Amin. Demi nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak yang terkasih, marilah kita mendengarkan sabda Tuhan. Sebelumnya silakan anak-anak untuk duduk yang manis dan siap mendengarkan. Sabda Tuhan pagi hari ini diambil dari Matius 25 ayat 1 sampai 13. Pada waktu itu hal kerajaan surga seumpama 10 gadis yang mengambil pelitanya dan pergi menyongsong mempelai laki-laki. 5 di antaranya bodoh dan 5 bijaksana. Gadis-gadis yang bodoh itu membawa pelitanya, tetapi tidak membawa minyak. Sedangkan gadis-gadis yang bijaksana itu membawa pelitanya dan juga minyak dalam buli-buli mereka. Tetapi karena mempelai itu lama tidak datang-datang juga, mengantuklah mereka semua lalu tertidur. Waktu tengah malam terdengarlah suara orang berseru, "Mempelai datang, songsonglah dia." Gadis-gadis itu pun bangun semuanya, lalu membereskan pelita mereka. Gadis-gadis yang bodoh berkata kepada gadis-gadis yang bijaksana, "Berilah kami sedikit dari minyakmu itu, sebab pelita kami hampir padam." Tetapi jawab gadis-gadis yang bijaksana itu, "Tidak, nanti tidak cukup untuk kami dan untuk kamu. Lebih baik kamu pergi kepada penjual minyak dan beli di situ." Akan tetapi, waktu mereka sedang pergi untuk membelinya, datanglah mempelai itu dan mereka yang telah siap sedia masuk bersama-sama dengan dia ke ruang perjamuan kawin. Lalu pintu ditutup. Kemudian datanglah juga gadis-gadis yang lain itu dan berkata, "Tuan, Tuan, bukakanlah kami pintu." Tetapi ia menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya aku tidak mengenal kamu. Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Demikianlah sabda Tuhan, terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, ayat emas pada pagi ini adalah, "Karena itu, berjaga-jagalah, sebab kamu tidak tahu akan hari maupun akan saatnya." Anak-anak yang baik, coba anak-anak ingat-ingat. Dulu sebelum masa pandemi, tiap malam apa yang anak-anak lakukan? Ayo diingat-ingat. Ya, benar. Anak-anak pasti belajar, mengerjakan PR, menyiapkan peralatan sekolah, baju seragam, semua yang akan anak-anak bawa ke sekolah yang dibutuhkan esok hari. Kemudian pagi hari, sebelum berangkat ke sekolah dengan dibantu mama, anak-anak pasti menyiapkan botol minum juga bekal makanan. Anak-anak bisa bayangkan, seandainya anak-anak lupa tidak membawa botol minum ataupun bekal makanan. Kemudian saat istirahat anak-anak haus, juga lapar. Apa jadinya? Anak-anak tidak bisa langsung minum, tidak bisa langsung makan. Karena kan tidak bawa bekal ya. Anak-anak harus membeli dulu. Dan ini bisa jadi sangat merepotkan orang lain atau bapak ibu guru. Kenapa? Misalnya nih, tokonya yang menjual makanan atau minuman ini ada di luar sekolah.
Dan anak-anak kan masih kecil, belum boleh keluar sekolah sendiri. Berarti harus ada yang mengantar. Demikian juga apabila anak-anak tidak belajar malam hari, padahal esok harinya Bapak Ibu guru memberikan ulangan. Apa yang terjadi coba? Anak-anak pasti akan panik, kemudian takut kalau nggak bisa mengerjakan soal ulangan. Dan nanti setelah ulangan, hasilnya pun bisa jadi ya kurang memuaskan. Nah, kejadian ini sama seperti kisah kitab suci yang baru saja dibacakan oleh Ibu Esther tentang 5 gadis pandai dan 5 gadis bodoh. 5 gadis pandai ini membawa pelita bersama minyaknya. Pelita itu lampu. Atau kalau kalian bisa bayangkan saat ini, 5 gadis pandai ini membawa senter dilengkapi dengan baterainya. Sehingga bisa nyala kan. Sementara 5 gadis bodoh, dikatakan bodoh ini ya, karena mereka membawa lampu tanpa minyak. Atau membawa senter tapi nggak ada baterainya. Bayangkan bahwa senter nggak ada baterainya, nggak bisa nyala kan? Nah, kesemua gadis ini mereka menunggu pengantin yang datangnya ternyata lama sekali. Ketika tiba-tiba pengantinnya ini datang, ternyata sudah malam. Situasi sekeliling gelap. Nah, yang 5 gadis pandai bisa segera mengikuti pengantin itu di belakangnya, berjalan di belakangnya, karena membawa lampu, membawa senter yang menyala untuk menerangi jalannya. Dan mereka bisa masuk ke gedung pesta bersama pengantin. Sementara 5 gadis yang bodoh itu tidak bisa mengikuti pengantin masuk ke gedung pesta. Karena mereka tidak membawa lampu dengan minyaknya atau tidak membawa senter dengan baterainya. Sehingga mereka tidak bisa melewati jalanan yang gelap. Nah, dari sini kita diminta untuk selalu berjaga-jaga untuk menanti kedatangan Tuhan yang kita semua tidak tahu kapan waktunya. Bagaimana cara kita berjaga-jaga? Kita bisa melakukannya dengan beberapa cara, di antaranya dengan rajin berdoa, dengan hidup dalam kekudusan. Hidup dalam kekudusan itu hidup yang bagaimana? Hidup dalam kekudusan, tuh di antaranya ya, kita selalu berkata dengan jujur. Mengikuti nasihat orang tua, kemudian saling menyayangi dengan saudara-saudara, juga dengan teman, dan selalu berkata-kata yang baik. Dan sebagai pelajar, anak-anak juga diminta untuk selalu berjaga-jaga dengan cara setiap hari selalu belajar, sehingga kapan saja Bapak Ibu guru akan memberi soal ulangan kepada anak-anak, semuanya siap. Semuanya bisa mengerjakan soal dengan baik. Apakah semua waktu kita gunakan untuk belajar? Tidak begitu ya anak-anak. Ada waktunya anak-anak belajar, ada waktunya anak-anak bisa bermain. Nah, di sini anak-anak diminta untuk bijaksana dalam memilih kapan belajar, kapan bermain. Apalagi sekarang ini anak-anak kita semua ya kan belajar atau sekolahnya secara online dari rumah. Maka ketika jam sekolah, waktu belajar, anak-anak dengan bijak gunakan waktunya untuk belajar. Jangan diselingi dengan bermain. Setelah selesai belajar, anak-anak bisa bermain bersama saudara-saudara atau bersama papa mama. Nah, begitu ya anak-anak, pesan dari Ibu,
supaya anak-anak selalu berjaga-jaga dan selalu bijaksana untuk memilih yang baik. Terima kasih. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, setelah kita mendengarkan sabda Tuhan, mendengarkan renungan hari ini, kita akan diajak untuk memuji Tuhan dengan menyanyikan lagu Dari Terbit Matahari. Anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus, selanjutnya kita akan melakukan kreativitas. Kreativitas ini akan dibawakan oleh Ibu Ristin dan Ibu Galuh. Yuk kita ambil semua alat-alat yang sudah disiapkan. Kita ikuti ya kreativitas hari ini. Anak-anak, sudah siapkan semuanya? Apa saja yang harus kalian siapkan? Pertama adalah kertas. Kemudian gunting, lem, spidol. Bagaimana langkahnya? Pertama adalah ambil 1 lembar kertas, potong sebagian, kalau di rumah tidak ada kertas berwarna seperti ini, bisa pakai kertas yang warna putih kok. Kertas bekas juga boleh. Kemudian dipotong sebagian, kurang lebih berapa senti, Bu? Kurang lebih 5 senti. Kemudian lipat menjadi 2. Kemudian dilipat menjadi 2. Oke, kemudian digaris-garis kurang lebih 3 cm ya Bu ya. Kurang lebih 3 cm simetris ya. Setelah digaris, diberi tanda kurang lebih 3 cm simetris, kemudian dipotong. Dipotong-potong sampai habis kah Bu? Oh tidak sampai habis, tapi sebatas lipatan. Oke, dipotong-potong simetris sebatas lipatan. 1, 2, 3, 4, 5. Oke. Kemudian hasilnya seperti itu. Seperti apa Bu Ristin? Potongannya tidak sampai putus ya anak-anak. Kemudian digabungkan setiap sisinya. Kemudian direkatkan dengan lem. Kalau tidak ada pakai straples boleh, seadanya aja di rumah. Digabungkan, direkatkan sisi kanan dan kirinya ya Bu Ristin ya.
kemudian direkatkan, dilem, nah atau di strapless. Jadi deh, jadi apa Bu Ristin? Lentera. Jadi lentera. Warna yang punya Bu Ristin warna merah ya Bu Ristin ya. Oke, kemudian sisa atau potongan yang pertama tadi dipotong sampai habis itu bisa kalian pakai untuk pegangan lenteranya. Direkatkan kanan dan kirinya di bagian atas. Bisa pakai strapless mungkin Bu Ristin. Kalau pakai strapless mungkin lebih rekat atau lebih kuat. Oke, kanan dan kiri bagian atas ya anak-anak ya. Sudah jadi? Jadi, tara, jadi lenteranya warna merah. Kalau kalian ada hiasan manik-manik boleh ya Bu Ristin ya. Ada manik-manik, ada gambar. Nah, kalau Bu Ristin punya gambar apa ini Bu Ristin? Mama, papa, kakak, dan adik. Oke, jadilah seperti itu. Selamat mencoba anak-anak. Mudah kan? Halo anak-anak yang dikasihi Tuhan Yesus. Hari ini kita semua sudah mendengarkan sabda Tuhan, sudah mendengarkan renungan, sudah bernyanyi bersama. Dan tadi baru saja kreativitas ya. Akhirnya kita sampai di penghujung acara. Kita akan menutup kegiatan ini dengan berdoa. Yuk ambil sikap doa yuk. Marilah kita bersatu dalam doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bapa yang Maha Baik, kami sungguh bersyukur kepadamu atas penyertaan-Mu dalam kegiatan Bina Iman hari ini. Kami mohon ampun-Mu ya Bapa, jika di antara kami masih ada yang kurang fokus, kurang semangat dalam mengikuti pendampingan-Mu. Kami juga mohon berkat-Mu ya Bapa, agar kami semua mampu meneladan dari 5 gadis bijaksana yang selalu siap dalam menyambut-Mu. Bapa, semoga kami juga Kau bantu, Kau bimbing, agar kami pun mampu menjadi orang yang bijaksana dalam kehidupan kami sehari-hari. Doa ini kami mohon dengan perantaraan Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Santo Barnabas, doakanlah kami. Santa Perawan Maria, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, kita akan menutup dengan lagu. Ya, kita bersama-sama memuji Tuhan dengan lagu Diberkati. Kita semua diberkati Tuhan ya. Mari kita nyanyi bersama. Berkati,
sampai jumpa kembali. Dadah, sarangheyo.